Selamat sore Oma. Selamat sore. Terima kasih Oma sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan penyuluhan dari saya nanti untuk beberapa menit ke depan. Di sini Oma saya akan memberikan penyuluhan kepada Oma yang berkaitan dengan hubungan penyakit jantung dengan kesehatan rongga mulut. Jadi sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosalanian. Oma bisa panggil saya adiknya. Saya dari program studi kesehatan gigi, tepatnya Kemenkes Poltekkes Kupang. Baik Oma, saya langsung saja. Hubungan penyakit jantung dengan kesehatan rongga mulut ini. Jadi pengertian dari penyakit jantung ini sendiri ya Oma, suatu keadaan di mana jantung tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kerja jantung sebagai pemompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh terganggu. Jadi dia Oma, jika adanya penghambatan pada pembuluh darah sehingga jantung itu tidak bisa memompanya dengan baik seperti yang ada pada gambar ini. Nah, pada gambar ini itu ada juga lubang gigi. Nanti saya akan menjelaskan hubungan juga dengan hubungan penyakit jantung dengan kesehatan rongga mulut. Nah, jadi penyebab dari penyakit jantung ini sendiri, yang pertama itu adanya peradangan. Peradangan ini seperti ada pada gambar ini, adanya di lubang. Kalau ada gusinya kita bengkak atau luka, otomatis di dalam gusi tersebut masuknya sisa makanan. Jika Oma itu makan sesuatu tidak membersihkan atau berkumur atau menyikat gigi, maka bakteri yang ada di dalam rongga mulut mengolah sisa makanan itu dan terjadinya lubang gigi. Nah, jika lubang gigi ini sudah membesar, sudah kena saraf, pasti bakteri akan masuk dan dia akan masuk melalui pembuluh darah dan dia akan masuk ke jantung. Nah, pembuluh darah atau katup pada jantung ini ditumpuk oleh sisa makanan tambah lagi bakteri yang ada, bakteri tadi dari rongga mulut. Nah, dia akan menumpuk terus hingga kerja jantung itu tidak memompa darah dengan baik. Yang berikutnya Oma, kerusakan pembuluh darah di sekitar jantung. Nah, kerusakan pembuluh darah ini disebabkan karena adanya penumpukan sisa makanan tambah lagi dengan bakteri yang ada di dalam rongga mulut. Jika Oma juga adanya riwayat kolesterol dan juga adanya hipertensi, itu berbahaya bagi kesehatan jantung karena adanya kolesterol ini, karena adanya lemak, dia akan menumpuk terus pada pembuluh darah sehingga kerja jantung tidak memompa darah dengan baik. Yang berikut itu penumpukan plak, seperti yang saya jelaskan, adanya penumpukan plak atau sisa makanan. Nah, plak ini sendiri atau disebutkan menjelaskan itu sisa makanan. Nah, dia akan bakteri akan melesat makan itu dan dia akan masuk ke dalam lubang gigi seperti yang ada pada gambar ini. Yang berikut itu adanya penyumbatan. Nah, penyumbatan seperti yang jelaskan tadi, ada penyumbatan di kutub jantung. Nah, kalau dia jika ada penumpukan sisa makanan tambah lagi dengan bakteri, tambah lagi kalau misalnya ada riwayat kolesterol, nah dia akan membuat penyumbatan pada pembuluh darah sehingga pada saat itu jantung tidak bisa memompanya dengan baik. Karena kerja jantung kita itu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jika penyumbatan pada jantung ini, maka otomatis dia tidak bisa melakukan pemompaan darah dengan baik. Yang berikut yaitu aliran darah kayak oksigen ke jantung yang tidak tersuplai dengan baik. Nah, aliran darah karena kita itu pasti otomatis membutuhkan oksigen. Nah, dia akan oksigen itu masuk melalui jantung. Nah, dia akan setelah sudah olah ke jantung, otomatis itu dimasukkan ke seluruh tubuh. Nah, jika pada saat itu jika jantung tidak bisa mengolah itu karena kerjanya tidak baik tadi, karena ada kerusakan, ada persumbatan tadi, otomatis kita kekurangan oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Jadi saya akan menjelaskan selanjutnya itu cara pencegahan dari penyakit jantung ini. Yang pertama itu olahraga secara teratur. Jika tadi ada riwayat kolesterol, bisa melakukan olahraga secara teratur untuk menurunnya berat badan. Kalau misalnya sudah
kalau lemaknya menumpuk pada pembuluh darah, kita bisa melakukan olahraga secara teratur ini untuk mengurangi lemak pada tubuh. Yang berikutnya itu hindari stres. Jika ada kepikiran Oma, hindari supaya tidak terjadinya ini adanya penyakit jantung, karena itu bisa efek pada jantungnya Oma. Yang berikutnya itu konsumsi buah-buahan dengan sayur-sayuran. Kira-kira Oma juga selama ini makan sayur-sayuran atau buah-buahan gitu? Baik, karena itu bagus untuk kesehatan gigi dengan jantung juga Oma. Karena dengan makanan buah-buahan dengan sayur-sayuran ini bisa menghilangnya sisa makanan pada rongga mulut dengan menghambat terjadinya kerja bakteri yang ada dalam rongga mulut untuk mengolah sisa makanan itu. Yang berikut yaitu pola makan yang sehat. Kita juga harus pola makan yang sehat seperti makan ikan, buah-buahan, ada juga susu. Kita harus ini harus variasi Oma, supaya baik untuk kesehatan. Jangan untuk makanan yang satu saja, seperti pada hari ini kita makan nasi-nasi saja. Nah, kita harus ada variasi untuk makanan ini untuk baik bagi kesehatan. Yang berikutnya itu Oma, konsumsi obat penurun hipertensi dan kolesterol. Nah, Oma juga bisa pergi ke dokter gigi untuk melakukan, jika Oma ada riwayat penyakit tersebut, Oma bisa kunjung ke dokter untuk ada edukasi dari mereka nanti adanya obat untuk penurunan hipertensi dan kolesterol ini. Karena kalau misalnya kolesterol dengan hipertensi ini biar begitu saja, itu bahaya bagi kesehatan jantung karena adanya penghambatan pada pembuluh darah ini tadi. Baik Oma, saya akan lanjut jelas hubungan penyakit jantung dengan kesehatan rongga mulut. Jadi ada hubungannya dari kesehatan rongga mulut ke jantung. Nah, kalau mulut kita itu ada sakit atau apa, itu ada hubungannya dengan kesehatan jantung. Dari adanya gigi berlubang ini Oma. Nah, kalau Oma itu ada gigi berlubang, nah dia akan otomatis gigi berlubang itu akan membesar. Nah, gigi besar ini karena adanya bakteri untuk mengikisnya giginya Oma. Nah, tambah lagi kalau dimasuk dengan sisa makanan, karena bakteri itu mengolah sisa makanan itu, karena makanan yang dimakan oleh bakteri itu pasti sisa makanan. Maka jika Oma tidak membersihkan sisa makanan itu, dia akan mengolah terus sisa makanan itu. Dari lubang yang besar ini pasti otomatis dia ke jaringan periodontal. Jaringan periodontal ini yaitu Oma jaringan penyangga gigi. Jaringan penyangga gigi seperti gusi dengan tulang gigi. Nah, kalau tulang gigi dengan gusi ini rusak, pasti sehingga bakteri akan mudah sekali masuk melalui pembuluh darah. Seperti pada gambar ini sudah merusak tulang. Ini ada bengkak-bengkak pada gusinya juga menurun. Nah, ini akan mudah sekali penanggalan pada gigi tersebut atau tanggal gigi tersebut. Ini ada pada gambar ini, bakteri masuk melalui pembuluh darah. Ini pada gambar ini bakteri sudah masuk melalui pembuluh darah. Sudah masuk melalui darah, dia akan menumpuk terus pada katup jantung. Nah, jika sudah menumpuk terus pada katup jantung ini, pasti pada saat itu jantung tidak bisa melakukan pemompaan darah ke seluruh tubuh dengan baik, sehingga terjadinya adanya penyakit jantung Oma. Baik Oma, saya akan menjelaskan upaya yang dilakukan agar penyakit jantung tetap terkontrol. Yang pertama itu Oma bisa melakukan penambalan gigi. Penambalan gigi ini, jika Oma ada gigi lubang yang sedikit-sedikit, bisa melakukan penambalan ke dokter atau ke klinik, bisa juga Oma. Yang berikut Oma itu ada pemasangan gigi palsu. Jika Oma ada gigi yang sudah tanggal, bisa melakukan pemasangan gigi palsu. Itu dilakukan pada dokter gigi. Nanti ada instruksi dari mereka. Yang berikut adanya perawatan saluran akar. Nah, Oma bisa melakukan perawatan saluran akar seperti pada gambar ini. Perawatan saluran akar ini Oma dari adanya gigi lubang. Kalau sudah kena saraf, Oma tidak bisa melakukan penambalan. Nah, memang dia harus melakukan perawatan dulu. Perawatan ini karena sarafnya sudah infeksi oleh bakteri, maka kita tidak bisa langsung melakukan penambalan. Dia harus melakukan perawatan seperti menghilangnya luka-luka atau luka pada
saraf tersebut seperti ada pada gambar ini Oma. Karena kalau gigi kita sudah lubang pasti ada hitam-hitamnya, maka kita harus membersihkan semua hitam itu dengan seperti pada gambar ini Oma, ada dia punya abses atau ini sudah ada abses dalam atau ada nanah Oma. Ada nanah ini kita harus mengeluarkan semua nanah itu dengan membersihkannya. Ada obatnya nanti kalau Oma bisa melakukan perawatan saluran akar ke dokter gigi, ada obatnya untuk menghilangkan semua nanah ini dengan bakteri yang ada di dalam lubang gigi tersebut. Ini juga ada prosesnya, kita harus melakukan ini juga Oma, kayak ada tergantung dari dokter ya, karena kunjungannya itu 1 minggu itu 1 kali kunjungan. Nah kita harus melakukan perawatan ini dan biaya kayaknya Oma itu mahal juga. Yang berikutnya itu pencegahan gigi dalam kasus yang parah seperti pada gambar ini sudah miring, dia punya gigi miring. Kalau giginya sudah di bagian belakang itu Oma, pasti dia tuh sering miring. Kalau yang miring begini kita tidak biarkan gitu saja, kita harus lakukan pencabutan pada gigi tersebut. Nah karena dia juga akan membahaya bagi gigi bagian depan itu, ini miring pada bagian depan ini juga, gara-gara gigi yang di belakang itu tidak tumbuhnya ke atas, dia tumbuhnya ke samping, sehingga berbahaya bagi kesehatan gigi yang bagian depannya juga. Nah kita harus melakukan pencabutan pada gigi tersebut, tambah lagi dengan adanya pembengkakan pada gusi ini. Yang berikutnya itu konsumsi makanan yang sehat, seperti saja ada konsumsi makanan yang seimbang tadi. Kita harus yang berikutnya kebersihan mulut yang baik. Kira-kira Oma di sini menyikat gigi berapa kali sehari? Ketemu 2 kali sehari. 2 kali. Pagi, pagi. Malam itu jam berapa Oma? Ya masuk mandi ya langsung sikat. Saya saran ke Oma bisa kita harus memang pas Oma tadi menyikat gigi 2 kali sehari. Nah waktunya itu yang salah ya Oma. Kita harus menyikat gigi itu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Kenapa kita menyikat gigi pagi setelah makan? Karena kalau pagi setelah makan kita langsung melakukan kegiatan atau sisa makanan akan menempel terus pada permukaan gigi. Nah kita harus menyikat gigi setelah makan pada pagi hari. Kenapa kita harus menyikat gigi pada malam hari juga Oma? Karena setelah makan kita tunggu setelah makan atau sebelum tidur Oma, kita itu bisa menyikat gigi. Jangan pas mandi, karena setelah itu kita makan pasti sisa makanan itu kalau setelah makan itu pasti menempel terus pada permukaan gigi. Nah, kita harus menyikat gigi sebelum tidur. Sebelum tidur ini karena pada malam hari itu bakteri akan mengolah sisa makanan yang dimakan oleh kita. Karena pada malam hari itu bakteri itu bekerja karena kita punya air liur itu tidak memproduksi pada malam hari, dia akan memproduksi pada siang hari atau kita melakukan aktivitas. Pada malam hari kalau kita tidur, air liur tidak memproduksi, sehingga pada saat itu bakteri akan mudah sekali untuk mengolah sisa makanan itu. Nah dia akan membuat gigi kita jadi lubang atau apa, bisa juga gusi menjadi bengkak gitu. Yang berikutnya Oma bisa melakukan kunjungan ke dokter gigi. Nah kalau Oma nanti bisa melakukan kunjungan ke dokter gigi untuk orang dewasa itu 6 bulan sekali. Nah kalau misalnya sudah mencapai sudah gawat darurat kayak ada bengkak ini tadi, tambah lagi sudah parah itu Oma bisa jangan tunggu 6 bulan sekali, pasti harus pergi sejauh itu, karena juga itu berbahaya bagi kesehatan kalau tunggu sakit atau apa. Nah, Oma juga harus pergi ke kunjungan, jangan tunggu ada sakit juga, pergi ke dokter gigi, karena kita juga tidak tahu bahaya bagi penyakit apa saja adalah merongga mulut. Nanti dokternya juga yang tahu. Mungkin itu saja yang saya perlu jelaskan Oma. Mungkin ada pertanyaan dari Oma berkaitan dengan ini tadi. Baik Oma. Saya pertanyaan. Baik Oma, mungkin itu saja yang saya perlu jelaskan. Terima kasih kepada Oma sudah meluangkan waktu mendengarkan penyuluhan dari saya. Terima kasih Oma, selamat sore.